Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzan Sajidan dari Prodi D3 Teknik Komputer Universitas Duta Bangsa Surakarta. Di sini saya ditemani oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Mahmud Farhan, biasa dipanggil Mahmud. Di sini saya juga dari D3 Teknik Komputer Universitas Duta Bangsa Surakarta. Oke, jadi kita dari mahasiswa semester 2 Universitas Duta Bangsa Surakarta yang dimana akan menjelaskan teori graf, logika, dan fungsi dalam mata kuliah matematika diskrit. Langsung saja, teori graf. Penerapan teori graf pada kasus pedagang bakso keliling di wilayah Jalan Dahlia Raya. Nah, untuk teman-teman, apa sih graf itu? Graf merupakan metode yang digunakan untuk mengaplikasikan objek-objek diskrit dan hubungan antar objek-objek tersebut. Sehingga secara sederhana, graf disebut juga sebagai kumpulan titik-titik yang dihubungkan oleh garis-garis tersebut. Mengapa graf itu diperlukan? Poin pertama, karena untuk penerapan graf pada pedagang bakso keliling yang berjalan di beberapa titik, salah satu teori graf yang dapat diterapkan adalah teori graf jalur terpendek. Teori ini masuk ke dalam lintasan tertutup karena berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Maka untuk mencari jalur terpendek antara dua titik graf dalam graf tersebut, dalam kasus ini dapat digunakan untuk mencari jalur terpendek bagi pedagang bakso keliling dari satu titik penjualan ke titik penjualan lainnya. Poin kedua, hal ini setiap titik penjualan bakso dapat diartikan sebagai simpul dalam graf, sedangkan jalan antar titik penjualan dapat diartikan sebagai sisi antara simpul-simpul tersebut. Setiap sisi dapat diberi bobot, jarak, atau waktu tempuh antara dua titik penjualan yang terhubung. Untuk yang terakhir, yang ketiga, dengan penerapan teori graf jalur terpendek, pedagang bakso dapat mengidentifikasi jalur terpendek atau jalur dengan waktu tempuh tercepat dari satu titik penjualan ke titik penjualan lainnya. Ini dapat membantu mengoptimalkan rute perjalanan dan penghematan waktu serta biaya transportasi. Nah, di sini persoalan pedagang bakso keliling diberikan sejumlah daerah dan diketahui jarak antar daerah. Tentukan jarak terpendek yang harus dilalui seorang pedagang apabila pedagang itu berangkat dari daerah asal dan berhenti di setiap daerah. Tepat setelah itu, kembali lagi ke titik asal keberangkatan. Untuk menggambar di sini menggambar bentuk Jalan Dahlia Raya. Untuk titik kita memilih beberapa titik. Di sini kami memilih 8 titik. Untuk A dan B ada Jalan Mawar 5 dan untuk C dan D adalah Jalan Dahlia 5. Untuk E dan F ada Jalan Mawar 4 dan untuk G dan H adalah Jalan Dahlia Raya. Untuk pertama, langkah awal pertama. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuat simpul-simpul Jalan Dahlia Raya tersebut. Peletakan simpul-simpul tersebut bebas karena tidak akan terlalu berpengaruh terhadap apapun. Oke, di sini terdapat denah yang dimana sudah dijelaskan dari Mas Mahmud. Ada 8 titik A, B, C, D, F, E, F, G, dan H. Di sini ada beberapa simbol. Untuk simbol abjad A sampai H itu merupakan titik yang dimana titik para pedagang keliling maupun pedagang keliling bakso. Di sini terdapat simbol berwarna hijau. Simbol berwarna hijau merupakan simbol pedagang bakso keliling, sedangkan untuk warna merah menyimbolkan pedagang keliling lainnya. Titik awal berada di A untuk warna hijau, sedangkan warna merah berada di titik awal C. Seperti yang dilihat di layar, untuk pedagang bakso keliling dan pedagang keliling lainnya mulai berangkat yang dimana dia berdagang
yang ada di titik-titik yang sudah disediakan. Akan tetapi, untuk titik awal dan titik akhir, mereka akan sama. Nah, seperti dilihat di layar, dari awal pedagang bakso keliling berada di A dan akan kembali lagi ke titik A, begitu juga dengan pedagang keliling lainnya. Untuk langkah-langkah pewarnaan graf yang kedua adalah menentukan sisi untuk menghubungkan dua simbol yang saling melintas atau berseberangan. Untuk mempermudah, carilah simbol yang menunjukkan jalur mana saja yang tidak bertemu dengan pedagang lainnya. Contoh, di sini adalah simbol AB akan menuju ke simbol BE, dan dia akan menuju ke simbol EH juga. Dan dari EH bisa ke HC, lalu ke simbol CD. Dari CD bisa ke simbol GF dan ke simbol DG. Dari GF bisa menuju simbol FA, dan sedangkan dari DG bisa menuju simbol GF dan simbol FA. Untuk langkah-langkah pewarnaan graf yang ketiga ialah setelah menentukan sisi, langkah selanjutnya adalah memberikan warna pada masing-masing simbol dengan ketentuan pemberian warna sebagai berikut. Poin pertama, menggunakan warna seminimal mungkin. Di sini kami hanya menggunakan 4 warna. Untuk poin kedua ialah simbol yang saling terhubung dengan sisi tidak boleh berwarna sama. Seperti contoh GF dengan CD tidak sama, FA dengan DG tidak sama, begitu pula AB dengan EH BE tidak sama. Untuk poin ketiga, memberi warna yang sama pada simbol yang tidak terhubung langsung. Seperti contoh GF berwarna kuning dengan HC berwarna kuning sama, FA dengan EH, AB dengan CD, begitu pula BE dengan DG. 4. Untuk warna yang digunakan ialah bebas. Langkah-langkah pewarnaan graf selanjutnya ialah mengelompokkan simbol-simbol berdasarkan kesamaan warna dan membuat tabel untuk menentukan di mana saja jalur yang tidak terdapat pedagang lainnya, namun berpapasan. Di sini pengelompokan simbol berdasarkan pewarnaan graf di slide sebelumnya, maka didapatkan satu kondisi pedagang bakso keliling yang berpapasan dengan pedagang lainnya. Tabel 1, pedagang bakso keliling kondisi 1. Di sini sudah dijelaskan terdapat dua tabel, yang dimana tabel warna merah pedagang keliling lainnya, sedangkan tabel berwarna hijau pedagang bakso keliling kondisi 1 merah. Pedagang keliling lainnya mempunyai titik awal yang berada di C dan akan berdagang lagi di selanjutnya ke titik D, G, F, A, B, E, H, dan yang terakhir C. Sedangkan kondisi 1 hijau akan bertitik mula di A dan akan berlanjut ke B, E, H, C, D, G, F, dan A. Kesimpulan, pada kasus pedagang bakso keliling, secara sederhana untuk simbol yang memiliki warna berbeda tidak akan saling terhubung dengan simbol yang memiliki warna yang sama. Dalam kasus ini, pedagang bakso keliling hanya berpapasan dengan pedagang keliling lainnya, dan perlu diingat keduanya tidak akan saling berdagang dalam satu tempat yang sama secara bersamaan. Sekian dari presentasi kami mata kuliah Matematika Diskrit semester 2 untuk UAS. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.